Ya pemirsa, kembali di Dialog Kaltim, masih tentang legalisasi ganja. Saya ke Bapak AKBP Halemuan Tampu Bolon. Kalau tadi kita dengar penjelasan dari Bapak Dr. Ampera yang mengatakan bahwa sepertinya ada niat lain di balik pelegalan ganja ini, Pak, dibandingkan dengan penjelasan ilmiahnya tadi. Nah, kalau menurut Bapak sebagai Kepala BNN, apakah ini salah satu ancaman yang sangat luar biasa atau ini sesuatu yang bisa ditangkal atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Tadi di awal sudah saya katakan, kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh suatu jaringan maupun sindikat. Dan mereka mempunyai kekuatan finansial, kekuatan hukum, kekuatan teknologi, kekuatan persenjataan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di kartel-kartel yang ada di luar negeri, sampai punya persenjataan lengkap, pasukan tentara yang lengkap, itulah sebagai gambaran betapa kekuatan sindikat ini, jaringan ini bukan kekuatan yang main-main. Sehingga diperlukan kebersamaan kita semua, instansi pemerintah, masyarakat, sampai terkecil pun harus ikut berperan serta di dalam melawan peredaran narkoba ini. Tadi sudah dibahas tentang adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melegalkan ganja. Dalam hal ini BNN sudah jelas menolak karena hasil penelitian unsur yang ada di ganja sangat berbahaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu wajar-wajar saja menurut mereka. Tetapi kita, instansi pemerintah, masyarakat, apa mau? Sudah bisa kita lihat kok. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sudah nyata di hadapan kita. Bagaimana kondisi orang penyalahgunaan narkotika ganja. Istilahnya tadi dijelaskan, halusinasinya tinggi, bahkan diobati agak susah, bahkan lebih cenderung masuk ke rumah sakit jiwa. Itu sudah fakta. Apakah kita masih mau seperti itu? Yang dikatakan untuk mengobati selama ini belum pernah kita temukan. Dan sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang mengeluarkan ganja keluar dari narkotik, dari kelompok narkotik. Gak ada. Sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mengatakan ganja bukan lagi narkotika. Tetapi mungkin penggunaannya mungkin bisa menghilangkan rasa sakit sehingga diizinkan menggunakan dalam volume tertentu dan di dalam pengawasan. Ya ngapain harus ganja? Morfin pun saya pikir kalau di dalam pengawasan dokter bisa. Boleh, kenapa harus ganja? Nah, jadi inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh para sindikat. Salah satu contoh, beberapa waktu lalu ada isu adanya narkotika jenis permen. Adanya narkotika jenis dimasukkan di sini, makanan. Bisa kita lihat. Kenapa dibuat seperti itu? Karena manusia yang hobi menggunakan permen adalah masih usia-usia dini. Masih anak-anak. Tidak ada kakek-kakek suka makan permen. Tapi anak-anak usia dini masih anak-anak. Gitu? Kalau dia sudah menggunakan permen yang ada narkotika dalam usia dini, 2-3 kali menggunakan sudah ketergantungan. Berapa tahun dia menjadi pengguna? Syukur-syukur langsung sadar bisa mau direhab. Tapi kalau tidak mau, berapa tahun dia menjadi pelanggan, menjadi konsumen daripada narkotika? Ayo. Inilah, maka saya belum sampai saat ini ya, belum ada saya lihat produksi narkotika yang dimodifikasi untuk kakek-kakek usia 80 tahun. Nah, inilah mereka pelajari juga bagaimana sistem pemasaran dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu lalu di Samarinda kita temukan anak usia 7 tahun yang dia beli itu sabu dengan nilai
sangat rendah, sedikit. Akhirnya kan supaya bisa terjangkau. Jadi inilah bahayanya narkotika yang betul-betul sekali lagi kita harus bersama-sama. Jadi sekali lagi masalah ganja sampai saat ini BNN tidak pernah Tegas menolak. jelas menolak dan tidak ada satu negara pun yang mengeluarkan ganja keluar daripada narkotika. Selama aturannya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka selama aturan hukum itu masih ada, BNN akan tetap berperang melawan ganja. Baik, saya ambil garis tengahnya saja bahwa memang BNN jelas menolak karena tidak ada kebermanfaatan yang lebih banyak ketimbang efek sampingnya, Pak ya. Baik. Artinya penelitian perlu dilakukan lebih mendalam. Tapi kalau dilakukan penelitian BNN setuju. Setuju, silakan. Setuju saja. Silakan. Kalau memang itu ditemukan nanti bahwa manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, itu satu. Kedua, seperti kata Pak Tampu Bolon tadi, keluarkan dulu Dari narkotika. dari undang-undang narkotika bahwa ganja itu bukan narkotika golongan satu. Iya. Ini golongan satu loh. Golongan satu. Nah, keluarkan dulu itu. Nah, itu oke. Kita tapi kalau sebelum itu ya belum, kita belum setuju. Kira-kira gitu Mbak Ambar. Iya. Baik Pak, selanjutnya kita kembali lagi ke wilayah Samarinda Pak. Ada beberapa tempat, ada beberapa daerah yang menjadi bisa dikatakan kampungnya narkoba Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Pak ya, ketika kampung itu ditangkap, bisa lagi mereka masuk lagi di daerah yang sama itu lagi. Kira-kira sebenarnya PR yang tersulit ini apa sebenarnya Pak? Kenapa itu lagi? Tidak bisakah diberantas langsung ke akar-akarnya sampai itu benar-benar tuntas begitu Pak? Baik, terima kasih. Saya tambahkan lagi tentang ganja tadi. BNN sudah melakukan penelitian tentang ganja. Dan hasilnya jelas sangat berbahaya. Sehingga saya pikir kacamata dari BNN sudah jelas tidak akan setuju untuk ganja tidak dikatakan sebagai narkotika. Bahkan tidak hanya ganja yang dilakukan oleh penelitian oleh BNN, ada tanaman-tanaman lain di luar ganja yang sudah dilakukan penelitian dan mengandung unsur narkotika. Apa itu Pak? Dan ini sudah direkomendasikan oleh BNN kepada pemerintah supaya ini dimasukkan ke dalam kelompok narkotika. Tetapi sampai saat ini belum masuk, sehingga kami pun dari BNN belum bisa melakukan upaya hukum. Antara lain tanaman-tanaman semak belukar yang ada di wilayah Kalimantan, keraton. Keraton itu ada ditemukan di Kalimantan Timur, yang kita pun sudah melakukan identifikasi di mana tempatnya. Kemudian, ya tetapi karena belum ada aturan hukum memasukkan itu dalam kelompok narkotika, ya kita pun belum bisa. Tetapi hasil penelitian kita sudah masuk di dalam kelompok narkotika. Adakah sudah masyarakat yang mengkonsumsi itu lantas mengalami halusinasi atau mengalami gejala-gejala yang mirip dengan narkotika lalu dibawa ke rehabilitasi? Untuk balai rehabilitasi? Untuk ya terima kasih Mbak Ambar. Untuk Tanah Merah belum ada, Karaotam belum ada. Tapi menurut balai yang lain pernah juga ada. Pernah ada. Tapi bukan di Balai Tanah Merah. Tapi di Kalimantan Timur, Pak ya? Bukan di Kalimantan Timur, justru lain, tempat lain. Mungkin dia pernah tinggal di sini, rehabnya tidak di Kalimantan Timur, kan bisa begitu. Baik, untuk kondisi Samarinda yang ada tempat-tempat rawan narkotika, saya pikir tadi dari awal sudah saya katakan, tidak ada satu desa, kelurahan pun di Kalimantan Timur yang tidak ada narkotikanya. Jadi kalau dikatakan rawan narkotika, hampir semua rawan narkotika. Terbukti, tidak hanya jatuh di kampung-kampung. Ya, buktinya bisa kita melakukan penindakan terhadap penyalahguna narkotika itu ada yang di kantor, ada yang di hotel, ada yang di tempat hiburan,
ada di tempat rekreasi, ada di kampung-kampung kumuh. Nah, artinya bahwa di mana saja daerah rawan narkoba itu sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Apalagi kalau kita lihat jenis narkotika yang digunakan. Akan berbeda-beda tempat dia. Baik. Kita sudah berulang kali melakukan penindakan di tempat-tempat yang kita anggap rawan peredaran narkotika, mungkin dalam tanda kutip dikatakan kampung narkoba. Sekarang, kenapa bisa terjadi demikian? Bahkan beberapa waktu lalu, di salah satu tempat di Samarinda, dalam hitungan jam saja, bisa kita temukan sampai ratusan orang datang ke sana untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Akhirnya kita bawa, saya serahkan ke beliau ini, sampai sekian ratus dalam hitungan jam. Oke, itu bisa kita tertibkan sampai sebulan 2 bulan. Kemudian bisa muncul kembali persoalan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, kejadian itu terjadi di mana? Di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ya. Masyarakat, lingkungan masyarakat itu sendiri tinggal 24 jam di situ. Ya. Mereka yang mestinya melakukan aksi, melakukan kegiatan P4KN. Ya. Makanya di dalam programnya PN itu adalah memprioritaskan pencegahan. Memprioritaskan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Baik. Berarti lebih utama mencegah daripada mengobati. Iya. Pak, ya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Dialog Kaltim.